warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ansara wa wala la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Kita baca ya Rabbi bil terlebih dahulu. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا يا رب بالمصطفى كل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا والنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجدت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا وينا يا رب بالصلاة بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Halaman 49 hadis ke-36 ya. Balasan bagi orang yang meringankan beban orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa adaban naf'an bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Wa bihi wa ilaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyahumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu bihadzal lafzi Muslimun. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesusahan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesusahannya di hari kiamat nanti. Barang siapa yang memudahkan orang sedang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk memperoleh ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah atau masjid, lalu ia membaca kitab Allah dan mempelajarinya bersama-sama, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Rahmat Allah akan meliputi mereka, para malaikat akan berkerumun di sekitarnya, dan Allah akan memuji mereka di depan para malaikat dan yang berada di sisinya. Barang siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak akan dapat menyempurnakannya. Hadis riwayat Muslim dengan redaksi yang seperti itu. Jamaah sekalian, hadis ini cukup panjang, terdiri dari beberapa pembahasan. Di antara pembahasan yang pertama, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasahullahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa orang yang memberikan pertolongan, memberikan kemudahan terhadap orang mukmin dengan satu kurbah, kesulitan, kebingungan dari kebingungan urusan dunia, nanti Allah akan memberikan kemudahan dan juga Allah akan memberikan bantuan dari kesusahan pada hari kiamat nanti. Hidup itu kadang memiliki sesuatu perubahan, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di bawah, kadang di atas. Wadilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu akan kami putar dan kami akan ganti di antara sekalian manusia. Maka bagi orang yang memiliki kemampuan untuk dapat membantu saudaranya, entah dari segi finansial, entah dari sisi pengetahuan, entah dari sesuatu yang memang orang itu berhajat kepada kita, maka kita tolong orang tersebut nanti di yaumil qiyamah, di saat banyak sekali kesusahan yang ada pada diri kita, nanti Allah akan tolong kita dengan sebab tadi kita telah membantu, memberikan pertolongan kepada saudara kita yang muslim. Apalagi nolong kepada zawil kurba. Zawil kurba ini adalah sesuatu hubungan yang sangat dekat. Apakah itu bisa zawil arham, itu yang memiliki hubungan rahim antara kita. Orang kampung saya, ibu saya pernah bilang, pohon kelapa enggak semuanya puan. Kalau kelapa puan tahu enggak? Kelapa yang paling mahal itu kelapa puan, yang isinya itu kalau dibuka kagak ada airnya, yang ada buah kelapanya itu sangat lembut dan sangat gurih, itu disebut kelapa puan.
Kata ibu saya itu enggak semuanya kelapa itu kelapa tuan. Maksudnya enggak semuanya saudara itu akan berhasil. Enggak semuanya saudara itu punya uang yang banyak. Enggak semuanya saudara itu semuanya pintar. Maka ketika ada saudaranya yang lebih kaya, bantu saudaranya yang miskin, yang tidak mampu, maka nanti di akhirat dia akan dibantu oleh Allah dengan asbab dia memberikan nafasa min qurabi fi dunya nafasallahu urbatan min qurabil akhirah. Kita nggak bakal ngerasain membantu itu terasa enak sebelum kita merasakan pada saat kita butuh dibantu sama orang lain. Saya berdasarkan pengalaman pribadi, termasuk di keluarga saya itu bukan orang yang memiliki aset, orang yang memiliki banyak harta. Tapi ketika Allah memberikan saya pasangan hidup, sama pasangan hidup saya biasa-biasa aja. Cuman pernah ada ungkapan begini, orang-orang suka bilang kalau suaminya memberikan sesuatu baik kepada orang tuanya, baik kepada saudaranya, baik kepada orang lain, rata-rata harus izin sama pasangannya. Terus saya tanya, dan dia pernah berkomentar dengan pertanyaan saya, kalau saya ngasih sesuatu kepada orang lain, kira-kira kamu marah nggak? Apa jawaban istri saya? Saya mah nggak marah. Misal kamu nih ngasih bibi kamu, ngasih orang tua kamu, ngasih saudara kamu, ngasih orang lain, saya nggak marah. Masih duit umpamanya. Emang kenapa? Artinya kamu punya duit buat ngasih orang. Tapi kalau kagak punya duit, kan nggak bisa ngasih orang, kata dia. Alhamdulillah. Artinya nggak rewel-rewel banget. Ada Pak, kadang rumah orang tua dengan rumah anaknya itu sudah berkeluarga. Ketika dia beli makanan, tadinya rumahnya itu nyambung, ada pintunya antara orang tua dengan anaknya itu. Giliran beli makanan dikunci itu, ntar giliran selesai makan dibuka. Sampai segitunya sama orang tua. Maka ketika kita kalau punya hati yang welas kasih, kullu hamidin ratibin fahuwa sadaqah, setiap orang yang punya hatinya welas kasihan, sedikit-sedikit pengen ngebantu orang lain, maka itu akan membawa pengaruh yang sangat baik nanti di akhirat. Suatu saat kita kesusahan di akhirat, ketika kesusahan di akhirat, kita pernah membantu orang lain, kita pernah memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Saya punya teman Ustadz, teman saya itu sering bilang, Ustadz, kalau ada pakaian dan sarung yang layak pakai, kasih ke saya Ustadz, karena di kampung saya banyak banget orang yang butuh. Akhirnya saya kumpulin itu, ada beberapa karung, dikasih. Ternyata Masya Allah, orang kampung mah girang banget. Kita punya kain bolong sedikit, udah main buang aja. Orang kampung mah Masya Allah, gembira banget. Selagi dia pakai tuh pakaiannya, selagi dia pakai tuh sarungnya untuk ibadah. Kalau kata guru saya, jangan kata buat ibadah,
buat kekurup sama istri ada pahalanya. Misalnya nih, kita kekurup gitu, kekurup ya. Iya, pakai sarung bareng sama istri ada pahalanya, apalagi buat ibadah. Termasuk guru saya tuh kayak Ahmad Sondri, dia kalau ngasih kiai-kiai, ngasih ustadz-ustadz, dikasih BHS, dikasih BHS. Kata guru saya itu, ini mah lu mau pakai buat sembahyang syukur, lu buat kekurup masih ada pahalanya, kata dia. Saya teringat banget tuh. Jadi kadang sesuatu jamaah, ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain, maka itu akan terngiang-ngiang. Apalagi orang lagi butuh banget, kita mampu memberikan bantuan. Nah sekarang nih, kadang banyak orang yang mengeksploitasi tentang kebutuhan. Sebentar lagi bulan puasa, sebentar lagi mau bulan Ramadan. Ntar banyak tuh di pinggir-pinggir yang suka beginilah, minta begitulah. Padahal katanya di kampungnya rumahnya gedong, rumahnya banyak banget, mewah maksudnya. Nah makanya yang seperti itu juga tidak dianjurkan. Ini yang benar-benar membutuhkan. Maka ketika kita punya keluasan rezeki, kasih orang. Saya punya guru juga, Habib Ali bin Yahya. Kata Habib Ali bin Yahya, dia bilang cerita sama saya, ente pengen gak punya anak yang soleh dan soleha? Ya pengen Habib. Ente pengen gak punya anak yang belajarnya biasa aja, tapi nanti dia punya ilmu banyak banget luar biasa? Ya pengen Habib. Jangankan dia, saya pengen punya ilmu yang banyak. Kata dia begini, ada dua mesti ente kerjain. Yang pertama, kalau ente nganterin anak ente nih, entah mau ke sekolahan, entah mau ke pondok pesantren, entah mau ke tempat kuliah, ente yang ngantar. Kalau ada orang yang roman-romannya susah, ente bagi, suruh anak ente bagi. Makanya alhamdulillah, coba dah, kita nih masih punya anak atau masih punya cucu yang lagi belajar, itu tuh kasih, ketika dia mau berangkat, kasih orang. Itu ntar dia ngedoain, yang bisa jadi dari sekian orang yang mendoakan, doa itu akan tembus ke kita. Yang kedua, ente kalau punya anak lagi belajar, bantuin anak orang lain melalui doa. Ente pengen anak ente jadi orang nggak? Pengen Habib. Pengen berhasil nggak? Pengen Habib. Coba ente doain doa yang sama buat anak orang lain. Cukup satu orang ente fokusin. Saya nambahin dalam keterangan itu. Kalau bisa orang yang kita sebel banget sama dia anaknya. Kita punya tetangga nih, sebel banget kita sama dia. Kita punya tetangga yang rada jauhan, kita gedeg banget sama dia. Dia punya anak. Kita doain, ya Allah, biar anak saya umpamanya jadi presiden, jadi orang hebat, jadi alim ulama. Kita doain juga anak yang itu tuh, orang lain. Kita fokusin satu, sampai dia juga berhasil. Cuman jangan bilang-bilang. Kalau kita kan sekarang nggak bilang, enggak, cuman diupload. Alhamdulillah, habis berdoa untuk anak saya. Nggak bilang enggak tapi diupload. Yang lihat jutaan orang sedunia lagi. Coba itu kalau begitu. Nah jadi dua itu amalan. Dan dua-duanya itu akan menciptakan doa itu, sebagaimana nanti anak orang lain berhasil, anak kamu akan berhasil. Akhirnya saya sempat diskusi sama teman saya, pantesan ya, kadang anak habaib ketika masih mudanya biasa-biasa aja, tahu-tahu udah jadi orang hebat aja. Itu doa tuh.
yang mesti kita doain buat anak orang lain sampai berhasil sebagaimana anak kita doain. Kalau saya nambahin dikit, kalau bisa orang yang orang tuanya kita gedeg anaknya, kan suka kita biar dia kagak naik, biar nilainya pada merah, begitu nggak suka. Apalagi pesaing sama anak kita, biar kagak berhasil, biar kagak kuliah S2, S3, biar anak kita aja. Nggak boleh itu begitu. Itu yang menghambat keberhasilan justru daripada anak kita. Dan jangan bilang-bilang, anak kamu kan juga aku doain. Jangan, udah jangan. Kalau perlu dia kagak tahu, kata guru saya kayak gitu. Nah, jadi kembali lagi jamaah, siapa orang yang memberikan bantuan atau memudahkan dalam kesusahan ataupun melepaskan kesusahan orang terhadap kesusahan dunia, maka nanti Allah akan mudahkan dia dan Allah akan lepas dia dalam kesusahan-kesusahan yang ada di akhirat. Di akhirat bagaimana sih Ustaz susahnya? Ustaz emang udah tahu? Lah kan belum ada akhirat. Itu Ustaz ngomong kok kayak gitu, emang Ustaz udah tahu apa meninggal dulu terus hidup lagi? Informasi ini didapat di dalam riwayat-riwayat Al-Quran ataupun firman-firman Allah dan juga di dalam hadis-hadis Nabi. Nanti itu yang namanya Yaumul Hisab, ada hari di mana kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita nanti dihisab oleh Allah, dihitung oleh Allah amal kita, maka akan diberikan buku catatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man utiya kitabahu biyaminihi fayuhasabu hisaban yasira. Siapa orang yang diberikan buku catatan, dia nerima dengan tangan kanannya, maka itu bertanda dia akan mendapatkan hisaban yang ringan. Nanti di akhirat kita dikasih itu flash disk, hard disk kita yang pernah kita melakukan di dunia. Mungkin kita pernah berbuat dosa, sengsara orang yang banyak berbuat dosa. Tetapi ketika kita pernah membantu orang lain, itu yang kayak gitu akan dihapus sama Allah, akan dihilangin sama Allah. Ternyata jemaah, ibadah yang sifatnya tentu saja yang sifatnya mahdhah seperti sholat, puasa dan lain sebagainya, dan juga ada ibadah yang ghairu mahdhah yang tidak ditentukan oleh Allah maupun Rasulnya, tetapi ada isyarat-isyarat tentang itu. Berapa banyak ada orang yang menangis ketika lihat orang susah, tapi sulit menangis ketika dia lagi sholat. Saya sejak ngajar di sini kagak ada yang kedengeran lagi sholat nangis. Lagi ngebet kali. Lagi tinggi nangis. Iya. Ternyata di antara beberapa kehusyuan, di antaranya orang ketika sholat dia menangis. Makanya ada istilahnya ketika ada orang sholat, dia ngerti dan faham betul apa yang dibaca oleh dirinya atau yang dibaca oleh imam. Maka imam-imam Masjidil Haram ketika dia sholat taraweh, kita dapati di akhir-akhir Ramadan banyak imam-imam ataupun ada imam di Masjidil Haram yang menangis ketika Ramadan akan meninggalkan mereka pada saat mereka lagi sholat. Nangis. Kalau kita kan Allahu Akbar, kapan ini lebaran? Nangisnya bukan nangisin mikirin ditinggal Ramadan. Ya Allah, anak belum dibeliin pakaian, istri udah pengen minta ke Tanah Abang aja mau ke butik, duitnya belum nongol. Ya Allah, nangis itu nggak apa-apa, karena kita mintanya sama Allah. Cuman yang begitunya tuh, ada orang yang ketika dia melihat orang susah, ya Allah, bersyukur kita diberikan
semua jasad kita utuh, semua yang kita butuhkan kita punya. Maka ketika kita ngeliat kayak gitu, ngeliat orang susah, Masya Allah. Saya punya orang tua, temen kakak saya, ibu-ibu udah hampir berapa usianya, sehat banget. Suami istri sehat. Kebetulan suaminya dokter, anaknya 3, 2 dokter, 1 nikah sama orang Singapura. Terus kemarin dia memberikan bantuan ke pondok pesantren saya berupa belas. Akhirnya dia bilang, Ustadz, ini bagi-bagi ya Pak Ustadz, bukan buat pondok Ustadz aja. Ustadz pernah berpikir enggak? Berpikir apa Bu Haji? Sekarang tuh di Palestina lagi musim dingin. Anak saya di bulan awal Desember kemarin ke Mesir, lagi musim dingin. Enggak sampai dingin banget, 12 sampai 13 derajat. 3 hari enggak mandi. Yang pernah gantiin ngajar di sini Naseh, sekarang alhamdulillah udah ke Mesir, itu 3 hari enggak mandi. Tapi masih ada stok makanan. Coba di Palestina Ustaz, Masya Allah, makanan nggak ada, bom berseliweran, terus musim dingin, bagaimana itu? Saya pikirin aja, ya Allah, untung kita berada di negara yang aman, Indonesia. Coba kalau kayak gitu, cuaca kayak gini dinginnya, kita ke puncak aja sekarang, dinginnya Masya Allah, apalagi dia yang ada musim panasnya panas, musim dinginnya dingin. Kita bantu tuh orang-orang yang kayak gitu. Maka yang seperti itu kita nanti akan dibantu kesulitan kita pada hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya. Siapa orang yang memberikan kemudahan atas orang yang mu'sir, orang yang sulit. Ada bahasanya dalam Al-Quran, innamal usri yusra. Wa innamal usri yusra itu surat Al-Insyirah. Setiap ada kemudahan pasti ada kesulitan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Maka ketika ada orang-orang yang merasa sulit, orang sekarang sulit itu identik dengan harta sekarang. Padahal kesulitan itu termasuk nggak punya ilmu, itu kesulitan. Minim ibadah itu juga kesulitan. Jarang baca Al-Quran itu juga kesulitan. Kita bantu orang tersebut. Lagi baca Quran ya? Iya. Lagi belajar kebetulan. Iya, saya dari tadi dengerin. Kebetulan Allah kasih saya sedikit punya kemampuan membaca Al-Quran. Tadi saya dengerin ada bacaannya yang nggak tepat. Itu juga membantu orang yang kesulitan. Nanti siapa orang yang membantu kesulitan, kata Rasulullah SAW, Allah akan bantu kesulitan orang tersebut nanti di akhirat. Maka jamaah, begitu juga ketika seorang istri, suaminya lagi kesulitan, pertama udah di PHK, terus udah pensiun, terus udah sedikit penghasilannya, nggak pakai diurusin, ya Allah. Repot itu nanti di akhirat itu, Bu. Begitu juga suaminya giliran lagi punya uang, jabatan tinggi, istrinya nggak diperhatiin, repot itu. Yang diperhatiin karyawannya aja, itu juga yang sekretaris doang, yang lain enggak. Loh, repot itu Pak. Makanya harus saling membantu di antara kesulitan. Saya punya teman saya, Allah kasih jodohnya banyak, paham ya? Allah kasih jodohnya banyak. Ada kali 4 kali atau 5 kali gitu jodohnya. Nah tadi ya, itu beda-beda Pak Ustadz.
Beda apanya? Yang satu kita kalau lagi ngomong gitu ya, ini ayah lagi sulit nyari usaha, dikasih tuh masukan-masukan, ditopang dengan ibadah tahajud malamnya. Itu yang kayak gitu suami seneng banget, lagi susah dibantu sama istrinya. Begitu juga yang satu katanya, ketika ditanya ini aku lagi kesulitan, udah bismillah aja, nggak ngasih solusi. Akhirnya istrinya suatu saat punya kesulitan, nanya sama suaminya, ini bagaimana ya? Udah bismillah aja, dibalas saya. yang yang atau bismillah kagak, semangat kagak, udah rasain aja sendiri. Ternyata begitu. Ilmu kehidupan itu kadang saya dapat dari orang lain gitu. Ya Allah. Maka disitulah ya bahas kalian. Kalau kita bahasanya udah sesetel sama istri kita gemar ngebantu orang yang sulit, kita juga sering membantu orang yang sulit, itu udah luar biasa. Tapi kalau yang satu pada kurang, sering banget bantuin orang, lama-lama suami juga tukang bohong, ngasih pelan-pelan, ngasih nggak sepengetahuan istri, lebih baik terbuka gitu. Nah ini ada juga yang kembali kepada karakter. Biar kata orang lagi kesusahan, dia teprok tangan malah, itu nggak bakalan dapat kemudahan-kemudahan di akhirat nanti. Lalu yang berikutnya kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu, dalam riwayat yang lain, madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selagi hambanya itu mau menolong saudaranya. Maka kewajiban orang muslim terhadap muslim yang lainnya itu membantu, menolong, termasuk nasihat. Ada orang, saya bagi nasihat apa? Pernah nggak Bapak Ibu sekalian ada misalnya keluarga atau juga sanak famili atau orang lain atau jadi pejabat RT ataupun RW ataupun LMK yang kadang orang pengen curhat gitu, dia nanya, dia pengen minta dinasehati, itu saya sering suka dapat gitu, mampirlah Pak ke rumah saya sambil nasihatin saya. Dalam hati saya sih, ya saya juga belum jadi orang benar banget pakai nasihatin orang lain, tapi karena dia senang ngobrol sama kita, kasih, selagi kita bisa nolong, membantu, apa yang kita bantu. Bisa harta, kasih harta. Bisa ilmu, kasih ilmu. Bisa ucapan yang menyenangkan, kasih ucapan yang menyenangkan. Bisa ngajak jalan-jalan, kita ajak jalan-jalan. Syukur-syukur umroh. Waduh, Pak Ustadz, mau nggak saya ajak umroh? Ntar Ustadz marah lagi. Kalau kagak marah siapa? Misalnya. Nah, ada orang yang sampai kayak gitu. Saya punya temen juga banyak yang ngajar privat dari anaknya paling pertama, nomor 2, nomor 3, terakhir anaknya udah berhasil belajar ke luar negeri. Kata teman saya kemarin dipanggil sama siapa? Sama yang pernah saya ngajarin privat dulu. Lah terus gimana? Saya mau diajak umroh. Lah alhamdulillah banget. Semuanya beres Ustaz. Beres apanya? Berangkat udah tinggal berangkat. Yang di rumah ditinggalin. Nyampe sono juga dikasih buat belanja. Beres banget kata saya. Alhamdulillah banget. Ada orang yang segitunya tuh. Ngebantu orang. Pernah juga ada seorang kiai dapat jatah haji. Kebetulan dia megang jabatan di Majelis Ulama Indonesia periode yang lalu. Terus jatah itu dia nggak ambil. Dicari ustadz di kampung, siapa yang belum pergi haji, dipanggil. Karena ada referensi dari yang lain. Dipanggil. Ketika dipanggil, udah haji belum? Belum Kiai. Mau haji? Saya kagak punya duit Kiai. Mau nggak? Ya mau, siapa yang kagak mau haji? Udah, siapin berkas-berkasnya. Tahun ini berangkat. Alhamdulillah, nolong banget kalau begitu ya.
sampai ke pergi haji. Nggak apa-apa, kita cuman sampai, ayo temenin saya ke pasar, ngapain? Beli bakso. Ntar lama-lama beli baksonya di Kornesono, di Jeddah. Alhamdulillah. Meskipun baru kabar, itu wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akhi, atau makan al-abdu fi auni akhihi. Orang kalau udah yakin setiap kita ngebantu orang, Allah akan ngebantu kita. Kita yakin benar-benar insya Allah nggak ada yang sulit ketika kita menghadapi kesulitan. Kita ngadu sama Allah, ya Allah, saya dulu pernah membantu orang, sekarang saya sulit ya Allah, dengan wasilah dulu saya pernah membantu orang, permudah saya ya Allah. Dimudahin sama Allah, enggak akan dipersulit sama Allah, dan kitanya yakin. Itu yang luar biasa jemaah. Kalau yang berikutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang pengen gampang masuk surga, maka hendaklah dia juga berjalan untuk mencari ilmu pengetahuan. Salah satu cara untuk kita gampang masuk surga, kita jalan mencari ilmu. Bapak ibu dari rumah datang ke masjid, niat iktikaf, mengkaji kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah lil Imam An-Nawawi. Pada saat sedikit mendengarkan penjelasan, ada sesuatu yang mengena, lalu diamalin. Itu cara diantara kita akan mudah mendapatkan jalan menuju surga. Atau kita membantu orang lain. Ketika ada orang pengen nyari ilmu, kita bantu orang tersebut dengan mungkin ada yang infak buat minumnya, infak buat yang lainnya, infak buat istilahnya keperluan pengajian, maka sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Allah akan mudahkan jalan menuju surganya. Jadi kalau kita pengen nyari jalan ke surga, sebetulnya mah gampang banget. Kalau kata guru saya zaman dulu, orang ya diajak ke surga ngapa susah banget. Tapi ketika ada orang disuruh jalan ke neraka, bayar masih mau. Nonton konser, nonton bioskop zaman dulu, karena adanya begitu, dia menjelaskannya seperti itu. Tapi kalau jalan menuju surga, disuruh ke masjid, ngapa susah banget. Disuruh ke majelis taklim, ngapa susah banget. Nah itu kalau kita mempermudah orang untuk jalan mencari ilmu, nanti Allah akan mempermudah lagi. Hadis yang ini sampai ke atas, intinya adalah membantu kemudahan untuk orang lain. Sehingga kalau kita membantu kemudahan untuk orang lain, niscaya kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man jama'a qaumun fi baitin, ada sekelompok orang ngumpul di Baitullah, maksudnya masjid, yatsluna kitab Allah wa yatadarrasuna bainahum. Ia membaca kitab Al-Qur'an dan saling bertadarus di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Ada orang nih bikin halakoh lagi baca Quran, terus ada beberapa orang, yang satu ngapal, yang lainnya dengerin, yang satu memberikan penjelasan, yang satunya lagi mendengarkan penjelasan itu. Kata Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan kepada orang tersebut, atau ketenangan itu akan turun kepada mereka. Yang kedua, wa khasyiathum rahmah, nanti juga akan diliputi rahmatnya Allah. Wa hafathumul malaikah, malaikat pada ngerubung. Nih kita kayak gini nih, jangan dikira nggak ada malaikat Pak, ngerubung nih malaikat yang kayak gini. Tapi kalau di tempat-tempat maksiat, malaikat nggak ada. Di tempat-tempat yang kayak gini lah, rahmat Allah turun, ketenangan kita akan dapat. Begini, kita sering ngaji,
dimanapun tempatnya, taruhlah di sini, kita ngaji setiap malam Rebo, Selasa malam. Dan itu udah menjadi keinginan kita yang kuat. Ada satu kesempatan kita nggak hadir, itu rasa hati gimana gitu. Atau setelah pulang dari pengajian, ketenangan kita akan dapat. Memang janji Allah kayak gitu. Apalagi ngajinya ngaji Al-Quran, ngajinya ngaji pembahasannya banyakkan Al-Quran ataupun yang lainnya yang diambil saripati dari ayat-ayat Al-Quran, akan turun ketenangan, akan datang rahmat Allah, dan akan dikerubungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut orang-orang tersebut apa yang ada di sisinya. Nanti kita akan diabsen sama Allah. Si Fulan pernah duduk di majelis ini, si Fulan pernah duduk di pengajian ini, si Fulan pernah membaca Al-Quran di masjid ini. Semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang orangnya lambat dalam amal, tidaklah akan mempercepat nasabnya. Maksudnya nasab itu nggak menjadi jaminan. Wah, dia mah turunan kiai, wah dia mah turunan ustadz, dia mah turunan habaib. Kalau ibadah getol banget, belum tentu. Nasab itu nggak menjamin, tetapi memang ada. Bahasa ibaratnya buah nggak akan jatuh jauh dari pohonnya. Kalau bapaknya macan, ya minimal anaknya kucing. Ya macan juga gitu. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin.